Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku Yunara. Jadi kali ini aku nggak bikin tutorial, melainkan aku bakal membahas secara detail apa itu AHA, BHA, serta PHA berdasarkan kelompoknya, terus turunannya maupun manfaatnya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe dan juga like, komen, dan share video ini. Oke, langsung aja aku bakal ngejelasin apa itu AHA, BHA, dan PHA. Jadi AHA, BHA, dan PHA itu adalah 3 jenis asam hidroksi atau hidroksi asid yang banyak digunakan sebagai bahan produk kecantikan, perawatan kulit, dan juga kosmetik. Nah, meskipun berbasis asam, ketiga zat ini terbentuk alami dan cenderung aman digunakan untuk kulit. Fungsi AHA, BHA, dan PHA adalah sebagai agen pengelupasan kulit yang efektif. Nah, ketiga kandungan ini juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati, meregenerasi kulit, dan mencerahkan kulit. Nah, walaupun begitu, ketiga jenis asam hidroksi ini memiliki sifat, jenis, dan juga cara aplikasi yang berbeda-beda. AHA, BHA, dan juga PHA masih termasuk dalam golongan keluarga, di mana mereka memiliki jenis turunan di bawahnya. Jadi yang pertama yang akan aku bahas adalah tentang AHA atau alpha hidroksi asid. Jadi AHA ini adalah jenis asam hidroksi yang larut dalam air dan ditemukan secara alami di buah manis, produk susu, maupun sumber nabati yang difermentasi. AHA adalah agen eksfoliator kulit yang efektif untuk menghilangkan sel-sel kulit mati penyebab kulit kusam, mencerahkan kulit, dan juga memiliki sifat anti penuaan. Nah, jenis AHA ini bekerja di permukaan kulit saja, jadi dia itu tidak sampai ke dalam pori-pori. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan sel kulit mati, sehingga sel kulit baru yang ada di bawahnya itu bisa naik ke atas, sehingga tampilan kulit akan lebih cerah, tidak kusam, dan lebih halus karena sel kulit baru yang naik di atasnya. Nah, AHA pun juga ternyata mampu untuk menstimulasi sel fibroblast untuk memproduksi kolagen. Jadi jika kamu memakai produk yang mengandung AHA, selain untuk menghilangkan sel kulit mati saja di atasnya, juga akan menguatkan sel kolagen yang ada di bawah permukaan kulit kalian. Jadi sel kolagen pada kulit kalian akan semakin kuat, juga kulit kalian juga akan semakin halus. Nah, kemudian AHA ini digunakan terutama bagi yang memiliki masalah noda atau bekas jerawat ataupun flek hitam. Jadi bagi kalian yang memiliki noda hitam, melasma, terus flek hitam, memang disarankan untuk menggunakan produk yang mengandung AHA. Nah, selain itu, yang memiliki masalah kulit seperti beruntusan, geradakan, ataupun yang memiliki tekstur kulit yang tidak halus, disarankan juga untuk menggunakan si AHA ini. Nah, AHA pun juga mampu untuk menghaluskan tekstur kulit seperti bopeng, tapi bukan berarti dapat menghilangkan bopeng ya, karena kalau mau benar-benar menghilangkan bopeng, itu kamu harus dibantu dengan treatment juga. Jadi karena cara AHA ini bekerja untuk mengangkat sel kulit mati sehingga dapat menghaluskan kulit. Jadi jika dipakai terus-menerus, maka permukaan kulit itu akan sedikit demi sedikit terkikis dan tergantikan oleh sel kulit baru yang selalu naik setingkat. Jadi kulit akan semakin halus seiring bertambahnya pemakaian si AHA ini. Jadi AHA ini bisa digunakan bagi kalian yang memiliki kulit normal to dry skin atau kombinasi oily skin ataupun oily skin, tapi lebih cocoknya bagi yang memiliki kulit normal to dry skin, tapi aman untuk semua jenis kulit kok. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke jenis-jenis AHA. Jadi AHA ini memiliki 7 jenis. Yang pertama adalah glycolic acid, terus lactic acid, ada citric acid, mandelic acid, terus malic acid, tartaric acid, dan juga phytic acid. Nah, jenis AHA yang pertama adalah glycolic acid.
Jadi glycolic acid ini didapatkan dari ekstrak sugarcane atau dari tebu. Glycolic acid memiliki berat molekul yang paling kecil dibandingkan jenis AHA lainnya. Nah, glycolic acid memiliki penetrasi yang paling dalam yang dapat menembus lapisan terdalam kulit. Jadi glycolic acid ini juga merupakan gold standard yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk peremajaan kulit dengan mengurangi munculnya keriput, garis-garis halus, dan juga flek-flek hitam dan noda bekas jerawat. Nah, glycolic acid juga dapat merangsang regenerasi sel-sel kulit baru dan kolagen yang berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit. Nah, selain fungsinya untuk peremajaan kulit, glycolic acid juga dikenal efektif sebagai bahan eksfoliasi dengan mengangkat sel kulit mati dan memperbaiki tekstur kulit yang kasar. Glycolic acid umumnya bekerja dengan mengelupas lapisan kulit sel kulit mati. Dengan begitu, sel kulit mati yang menyumbat pori-pori akan terkikis dan sel kulit yang baru akan menggantikannya. Efeknya tentu saja tekstur kulit yang lebih halus dan lebih cerah. Karena glycolic acid juga merangsang kinerja kolagen sehingga kulit pun tentu akan lebih kenyal dan juga lebih kencang. Nah, karena penetrasi glycolic acid ini cukup dalam sehingga cukup mengiritasi kulit. Nah, ada beberapa orang yang mengalami burn atau sensasi terbakar hingga kering karena kandungan glycolic acid yang mereka pakai terlalu tinggi. Misalnya langsung pakai 20% atau 30%. Nah, karena glycolic acid ini memiliki penetrasinya sampai ke dalam lapisan kulit dan merupakan produk atau bahan yang mengiritasi, jadi disarankan bagi kamu yang baru mau coba produk dengan kandungan glycolic acid, sebaiknya pakai dosis terendah dulu. Nah, jika tidak ada masalah, baru bisa tambah dosisnya. Jangan langsung pakai 30-40 karena respon kulit kita terhadap bahan aktif itu beda-beda dan tidak bisa langsung menerima gitu kan. Terus bagi kalian yang memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari penggunaan glycolic acid. Oke, selanjutnya jenis AHA yang kedua adalah lactic acid. Jadi lactic acid ini merupakan jenis AHA yang didapatkan dari susu, contohnya seperti yogurt. Lactic acid memiliki berat molekul yang lebih besar dibanding si glycolic acid, sehingga penetrasinya itu tidak akan sedalam glycolic acid. Namun tingkat efektivitasnya hampir sama dengan glycolic acid. Kelebihan lactic acid adalah mampu untuk menghidrasi kulit serta mendorong peluruhan sel-sel kulit mati dengan lembut. Jadi bukan hanya eksfoliasi saja, melainkan menghidrasi kulit. Nah, sama-sama dapat menghaluskan kulit, sebagai anti-aging juga, menghilangkan flek, tapi lactic acid ini lebih gentle dibandingkan si glycolic acid. Jadi bagi yang memiliki kulit sensitif, lactic acid bisa jadi solusi karena memang aman untuk kulit sensitif, tapi dosis juga harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya jenis AHA yang ketiga adalah citric acid. Jadi citric acid ini didapatkan pada jenis buah-buahan citrus atau seperti jeruk dan juga lemon. Nah, citric acid ini dikenal kaya akan kandungan antioksidan. Citric acid merupakan jenis AHA yang molekulnya besar dan tidak terlalu sering digunakan karena citric acid ini dalam kosmetik paling sering digunakan sebagai pH adjuster supaya pH-nya itu bisa turun. Nah, citric acid juga termasuk dalam jenis bahan eksfoliator, namun kemampuan eksfoliasinya itu tidak terlalu efektif jika digunakan sendiri. Namun tetap bisa untuk mengeksfoliasi kulit, dan dari beberapa Journal of Dermatology juga menemukan bahwa ternyata si citric acid ini juga mampu untuk menstimulasi produksi kolagen. Jadi citric acid juga merupakan anti-aging dan bagus untuk menghilangkan noda bekas kehitaman dan mencerahkan kulit wajah, juga efektif jika digunakan secara rutin. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis AHA yang keempat.
Jadi jenis AHA yang keempat adalah malic acid, yang merupakan jenis AHA yang didapatkan dari apel, namanya Molus domestica. Malic acid ini memiliki molekul yang besar sehingga penetrasinya juga lebih rendah dibanding citric acid. Jadi malic acid ini kemampuan eksfoliasinya tidak efektif, terus anti agingnya juga tidak terlalu, dan untuk masalah menghilangkan noda bekas kehitaman juga kurang efektif, sehingga malic acid ini sangat jarang digunakan atau diformulasikan untuk berdiri sendiri. Jadi jarang banget ada produk yang menggunakan atau memformulasikan malic acid ini sebagai hero ingredients-nya, seperti produk dengan nama malic acid exfoliating toner ataupun malic acid exfoliating serum. Itu jarang banget karena memang kemampuan malic acid ini kurang efektif. Jadi biasanya hanya dikombinasikan jenis AHA yang lebih kuat seperti glycolic acid maupun lactic acid. Jadi kemampuan malic acid ini mampu untuk menahan iritasi dari jenis AHA yang lebih kuat dari dia. Jadi bisa balance dan lebih efektif kalau dikombinasikan. Oke, jenis AHA yang kelima adalah mandelic acid. Jadi mandelic acid ini merupakan jenis AHA yang didapatkan dari Fisher almond, namun mandelic acid memiliki molekul yang juga besar kalau dibandingkan dari malic acid dan citric acid. Mandelic acid ini lebih kuat sedikit. Untuk tingkat eksfoliasinya lebih kuat sedikit, kemudian tingkat efektivitasnya juga anti-aging lebih kuat sedikit. Kemudian kemampuan mandelic acid untuk brightening juga bagus. Terus mandelic acid ini mempunyai efektivitas spesial karena merupakan antibakteria. Jadi bagus untuk orang yang memiliki jerawat karena dia tuh mampu untuk menekan inflamasi dari jerawat dan juga sebagai antibakteria untuk membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat. Jadi silahkan pakai mandelic acid karena bagus banget bagi kalian yang memiliki kulit sensitif dan juga berjerawat. Jenis AHA yang keenam adalah tartaric acid. Tartaric acid ini merupakan jenis AHA yang didapatkan dari anggur, tapi tartaric acid ini adalah jenis AHA yang lemah atau kurang efektif. Kemampuan eksfoliasinya lemah, namun dia memiliki kemampuan brightening yang cukup bagus, terutama untuk sunspot atau flek hitam bekas kena matahari. Karena anggur itu kaya akan senyawa flavonoid yang bagus banget untuk anti-aging biasanya. Nah, jenis AHA yang terakhir adalah phytic acid. Jadi phytic acid ini merupakan jenis AHA yang mungkin jarang orang ketahui dan sangat jarang digunakan karena kemampuan eksfoliasinya yang sangat rendah dan biasanya hanya digunakan sebagai pH adjuster atau antioksidan saja. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang BHA atau beta hydroxy acid. Jadi BHA ini adalah jenis asam hidroksi yang larut dalam minyak. Kalau AHA tadi itu larut dalam air, kalau BHA ini larut dalam minyak. Dan ditemukan secara alami pada pohon willow, terus minyak wintergreen, dan juga birch manis. Nah, kandungan BHA adalah eksfolian kimia yang dapat meresap lebih dalam ke pori-pori. Nah, sehingga pengelupasan sel-sel kulit lebih efektif. Jadi kalau si AHA itu bekerjanya di atas permukaan kulit, si BHA ini akan menembus lapisan kulit lebih dalam sampai ke pori-pori, jadi lebih efektif. Karena fungsi BHA ini biasanya memang digunakan untuk mengatasi jerawat, komedo, dan juga memperkecil penampakan pori-pori yang besar. Jadi BHA juga mampu memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih halus dan mengoreksi noda gelap pada kulit. Jadi BHA ini memiliki indikasi yang sangat bagus untuk orang yang memiliki kulit yang berjerawat. Namun karena BHA ini larut dalam minyak, jadi bagi sebagian orang BHA bisa membuat kulit terasa kering karena dalam penggunaannya perlu diperhatikan takaran BHA yang terkandung dalam suatu produk dan diimbangi dengan produk skincare yang lain yang bisa melembabkan kulit.
Nah, produk dengan BHA ini memang lebih cocok untuk kulit mereka yang memiliki jerawat, komedo, ataupun milea. Kandungan BHA juga dapat membersihkan sebum, minyak berlebih, mengatasi peradangan kulit, dan juga membersihkan kulit. BHA ini memang lebih cocok bagi yang memiliki kulit berminyak ataupun kombinasi. Jadi kalau untuk kulit normal to dry skin itu sebaiknya jangan pakai BHA karena membuat kulit kalian akan semakin kering nantinya. Sebaiknya kalau yang kulit dry, bagusnya pakai AHA aja. Nah, untuk penggunaan dosis BHA itu paling tinggi atau maksimal adalah 2%. Jadi memang konsentrasinya rendah, namun dia itu cukup efektif sekali, terutama untuk kulit yang berjerawat ataupun lagi meradang. Itu bagus banget. Nah, jenis BHA ini ada 3. Yang pertama adalah salicylic acid. Jadi salicylic acid ini merupakan jenis BHA yang didapatkan dari willow bark extract atau aspirin. Terus salicylic acid cara kerjanya ini berbeda dengan AHA, di mana AHA yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bekerjanya itu hanya di permukaan kulit saja, sedangkan BHA ini penetrasinya jauh ke dalam hingga menembus pori-pori kulit. Nah, mampu menghilangkan minyak serta menyemarkan pori-pori dan membersihkan komedo dan dalam pori-pori kulit. Kemudian dia juga itu mampu untuk sebagai antiinflamasi atau antifungi juga. Jadi antiinflamasinya di sini adalah mampu untuk menekan inflamasi pada kulit. Kemudian dia mampu membuat kulit jadi lebih kalem, terus mampu untuk meredakan jerawat yang meradang dan juga membantu sekali untuk kulit yang berjerawat. Nah, jenis AHA yang kedua adalah betaine salicylate. Jadi betaine salicylate ini merupakan turunan dari salicylic acid yang memiliki kemampuan exfoliating yang lebih rendah. Tidak seefektif salicylic acid namun cukup efektif untuk antiinflamasi. Jadi bagi kalian yang memiliki kulit sensitif terus mau pakai kandungan BHA, sebaiknya kalian pakai kandungan betaine salicylate. Nah, jenis AHA yang ketiga adalah willow bark extract. Itu menghasilkan senyawa yang namanya salicin, bukan salicylic acid. Jadi salicin. Salicin ini merupakan jenis BHA yang tidak terlalu kuat. Jadi untuk yang memiliki kulit super sensitif, kalian bisa coba willow bark extract ini sebagai natural exfoliant kalian. Nah, pembahasan terakhir adalah tentang PHA atau polyhydroxy acid. Jadi polyhydroxy acid ini adalah keluarga terakhir dari jenis hidroksi acid dengan struktur molekul yang lebih besar dari AHA. Kandungan PHA dapat membersihkan kulit tanpa iritasi sehingga sangat cocok untuk kulit kering atau jenis kulit sensitif atau super sensitif sekalipun. PHA memiliki bentuk asid yang paling lembut dan fokus untuk membersihkan sel kulit mati di permukaan kulit, sama dengan AHA, dan berat molekulnya itu lebih besar dibanding AHA. Karena molekulnya ini lebih besar, jadi kemampuan eksfoliasinya, terus anti-agingnya juga, dan kemampuan brightening-nya di bawah AHA ataupun BHA. Nah, PHA ini biasanya memang digunakan bagi orang yang memiliki kulit normal to dry skin dan juga very sensitive skin. Jadi bagi kalian yang memiliki kulit yang sangat sensitif terus takut menggunakan AHA, kalian bisa coba pakai PHA tapi kemampuan eksfoliasinya itu kurang atau biasa aja. Namun sangat aman digunakan setiap hari. Jadi PHA ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah gluconolactone yang merupakan jenis PHA yang paling sering digunakan untuk chemical eksfoliasi dan juga super gentle di kulit. Kemudian jenis PHA yang kedua adalah lactobionic acid. Jadi lactobionic acid ini adalah jenis PHA yang besar molekulnya itu di atas gluconolactone. Jadi penetrasinya itu tidak menembus lapisan kulit, tapi gentle juga dipakai setiap hari, cuma untuk efektivitasnya itu kurang. Oke, sebagai kesimpulan dari ketiga pembahasan ini, AHA, BHA, dan PHA itu sebenarnya memiliki manfaat yang sama sebagai eksfoliator. Namun kemampuannya juga beda-beda, ada yang lebih cocok untuk kulit kering, ada yang berminyak, maupun ada yang kulit sensitif.
dan juga jenis kelarutannya itu beda-beda, ukuran molekulnya juga beda-beda, sifatnya juga beda, dan fungsinya secara umum hampir sama sebagai eksfoliasi. Jadi dari pembahasan saya itu, dari ketiga jenis asid ini kita bisa melihat ya, mana jenis AHA yang paling efektif itu adalah glycolic acid dan juga lactic acid. Namun untuk jenis AHA lainnya itu efektif juga jika dikombinasikan dengan kedua asid ini, glycolic acid maupun lactic acid. Terus untuk BHA itu adalah salicylic acid. Jadi kalau misalnya nih kalian punya serum ataupun kalian punya krim, kalian bisa beli bahan aktif salicylic acid, kemudian kalian bisa tambahkan ke dalam serum ataupun krim kalian. Itu bisa membantu banget untuk meredakan jerawat yang meradang, terus bagus banget untuk pori-pori juga. Nah, untuk PHA tadi sudah saya jelaskan kalau PHA ini kemampuan eksfoliasinya cukup rendah. Jadi tapi yang paling sering digunakan itu gluconolactone. Namun kalau dari ketiga jenis PHA ini yang lebih efektif itu adalah AHA maupun BHA. Kalau PHA ini bisa dikombinasikan dengan AHA mungkin atau BHA, karena PHA ini kurang efektif. Nah, cukup sekian pembahasan aku. Kalau misalnya ada yang salah, karena manusia itu tak luput dari kesalahan, mohon dikoreksi aja. Jadi semoga pembahasan ini bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching.